Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk kesetiaan dan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tahun 2022, gereja kita memasuki tahun pertumbuhan dan penuaian. Pastikan kita tetap hidup dalam rencana dan kehendak-Nya. Bagi saudara yang rindu didoakan dan membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan wujud dari ibadah kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan bagi generasi muda, gereja kita telah menyediakan komunitas bagi kids, teens, youth, dan profesional. Doa dan harapan kami, anak-anak saudara bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara tidak ketinggalan informasi dan jadwal ibadah gereja kita. Kiranya jemaat Tuhan terus bertumbuh dalam kasih dan kemurahan-Nya. Saatnya saya Ita pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatian seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walaunya semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Untuk selama-lamanya Dia tetap Allah, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mari katakan Pencipta segala yang ada, segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu ya Tuhan, panjang setiamu. Yes, amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap. Sekali lagi angkat pujian ini, katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Katakan hanya Engkau, tiada yang lain ya Tuhan. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya Dia tetap Allah. Dia Allah yang layak disembah. Kau dahsyat Tuhan, haleluya. Kau mulia, Kau ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian kita buat Tuhan, angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dahsyat Engkau Yesus. Sebab perbuatan-Mu besar atas setiap kami. Ajaib nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Puji nama-Nya. Angkat tangan kita, katakan perbuatannya. Perbuatannya besar. Amin. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Puji nama-Nya. Sekali lagi, perbuatannya. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bisa lebih tinggi lagi. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji nama-Nya. Katakan perbuatannya
sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Lambaikan tangan kita. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ya dahsyat, amin. Katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Nyanyikan Kau Tuhan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu, janji-Mu nyata dalam. Amin. Katakan, ku berserah, ku berserah kepadamu. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, kami mau bersorak buat Engkau ya Tuhan. Umat Tuhan katakan, janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Janji-Mu ya Tuhan, janji-Mu nyata dalamku. Katakan, ku berserah kepadamu. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab nama-Mu besar, Sebab namanya besar, amin. dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Haleluya, Katakan, ku ku bersorak. bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi katakan. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, Katakan, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Sekali lagi umat Tuhan katakan. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Dengan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus bersyukur di hadapan Tuhan Allah yang setia, amin. Sebab mulialah namanya, Dia Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu syukur ya Tuhan. Bersyukur sebab Kau setia. Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tahu dimanapun kami berada, Tuhan Roh Kudus Engkau hadir dan Engkau sedang menjamah setiap hati kami. Biar setiap hati yang keras Tuhan Engkau lembutkan, supaya tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, agar setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan sabda-Mu, rema-Mu, isi hati-Mu kepada setiap daripada kami. Kami siap terima tuntunan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Saya ingin menyapa setiap daripada saudara, keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Tidak terasa 5 hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Kita memperingati karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Tapi di saat yang bersamaan kita juga bersuka cita karena pada hari yang ketiga Yesus bangkit mengalahkan maut, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan ada ibadah onsite dan online hari Jumat tanggal 15 April 2022. Untuk perayaan Jumat Agung, saya mengundang setiap saudara untuk bisa hadir di Sentra Philadelphia 9.30 dan 11.30 dan juga di Media Pustaka Berkat di YouTube Premier 7.30 pagi. Saudara, hari ini saya rindu kita bisa flashback, kita bisa melihat ke belakang sedikit kepada beberapa rema dari ibadah ruang pemulihan yang kita adakan setiap Kamis via Zoom. Judul khotbah saya adalah Hikmat-Hikmat Kehidupan atau rangkuman rema ruang pemulihan. Puji Tuhan saudara, saya mendapatkan begitu banyak feedback dari mereka yang hadir, mereka yang ikut ibadah setiap hari Kamis malam. Mereka sangat diberkati dan selalu terima tuntunan firman yang fresh. Ada rema-rema yang spesifik untuk kehidupan dan keadaan mereka. Sehingga saya rindu hari ini bagi saudara yang mungkin belum pernah join ruang pemulihan atau mungkin sempat ikut tapi banyak bolongnya saudara, jadi ketinggalan pengajaran-pengajaran firman, supaya bisa kita recap sama-sama rema-rema apa saja yang kita sudah terima selama kuartal pertama tahun ini. Saudara, saya percaya ini akan terus menuntun kita untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah di tahun pertumbuhan dan penuaian. Mari sama-sama siapkan catatan saudara, buka telinga rohani saudara. Yang pertama saudara, apa hikmat yang akan menuntun hidup kita dari rangkuman rema ruang pemulihan? Yaitu sanjungan dan saran harus seimbang. Sanjungan dan saran harus seimbang. Saudara, terlalu sering dipuji, terlalu sering disanjung, terlalu sering diangkat-angkat, ujung-ujungnya bisa jadi racun. Orang bisa jadi besar kepala, orang bisa lupa diri, dan akhirnya terlena dan terpeleset dalam kehidupan. Saudara, saya ingin katakan waktu kita terlalu disanjung, kita bisa jadi over percaya diri, melebihi kapasitas kita sehingga ujung-ujungnya roboh, ujung-ujungnya jatuh. Demikian sebaliknya. Kalau orang saudara terlalu sering dituntut, dihakimi, atau bahasa halusnya diberi saran, padahal saudara sebetulnya nyinyir dan sindir, kalau kata-kata kiasannya itu orang bisa mati muda. Apa maksudnya saudara? Orang itu terlalu banyak tuntutan bisa jadi tertekan. Mereka melakukan yang benar tidak diapresiasi, tapi salah sedikit. Ada yang kurang sedikit, langsung dicaci, saudara. Saya percaya hikmat pertama yang kita harus mengerti adalah sanjungan dan saran harus seimbang. Siapa contohnya dalam Alkitab? Contohnya adalah Petrus. Ada dua peristiwa yang saya ingin saudara lihat hari ini. Yang pertama adalah waktu Petrus berjalan di atas air. Kita tahu kisahnya, di tengah badai, Yesus memanggil Petrus untuk keluar dari perahu dan dia keluar berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Di tengah jalan, dia fokus kepada badai, kepada gelombang, kepada angin, dan dia akhirnya mulai tenggelam. Yesus menangkap tangan Petrus dan menuntunnya kembali masuk ke perahu. Tentu hari itu, saudara, Petrus basah kuyup. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia basah kuyup. Berbeda dengan murid-murid yang lain, yang bajunya bersih, kering, yang rambutnya tidak acak-acakan, yang kasutnya saudara tidak terisi, tidak penuh dengan air. Mungkin hari itu Petrus mulai dihakimi. Petrus mulai saudara disoroti. Kamu tidak beriman. Gagal di tengah jalan, bukan fokus kepada Yesus tapi fokus kepada badai, fokus kepada angin, fokus kepada situasi di sekitar. Betul, hari itu Petrus basah kuyup. Tapi kalau boleh jujur, bukankah mereka yang lain yang kering itu tinggal di dalam perahu? Bukankah mereka tidak punya iman yang memberanikan diri mereka untuk melangkah keluar dari perahu dan ikut seperti Petrus berjalan di atas air? Seberapa sering saudara kita seperti ini? Waktu ada orang yang paling tidak minimal mencoba sesuatu, melakukan sesuatu, baik itu di kantor, baik itu di keluarga, ataupun juga dalam pelayanan, mereka berani mencoba, berani melakukan sesuatu dalam hidupnya, tapi saat mereka terpeleset mungkin, saat mereka mungkin ada sedikit kesalahan, mereka mulai basah kuyup, kita mulai mengacungkan jari.
Kita mulai menghakimi saudara. Kita mulai saudara menilai kehidupan mereka. Kita menghakimi karena kita merasa baju kita kering. Baju kita seolah-olah bersih, tidak basah. Padahal sebetulnya kita yang belum berbuat apa-apa. Belum melangkah, belum melakukan sesuatu. Saudara jangan bangga kalau kuku-kuku saudara hari ini itu masih bersih. Saat yang lain mungkin tangannya kotor. Waktu bercocok tanam, waktu menabur benih di ladang kehidupan, di ladang Tuhan. Kemungkinan besar ladang kita belum ada tumbuhan yang ada. Sedangkan ladang mereka saudara sudah mulai ada pohon yang mulai berbuah walaupun buahnya masih kecil. Jangan bangga hari ini saudara karena baju kita putih bersih. Saat orang lain saudara bajunya itu penuh dengan cat. Kenapa? Karena mungkin mereka sedang melukis sebuah gambar yang indah di kanvas kehidupan. Saat mungkin kanvas kita masih blank, masih kosong total. Berikutnya adalah peristiwa saat Petrus masih dipanggil Simon. Saudara kalau kita ingat Petrus, yang kita ingat itu Simon. Yang kita ingat itu adalah seorang pribadi yang terombang-ambing. Betul? Bukan seorang pribadi yang teguh seperti batu karang. Seperti yang Yesus katakan, engkaulah Petrus, batu karang yang teguh. Yang kita ingat saudara adalah Simon yang bilang kepada Yesus, aku akan pasang badan buat engkau Tuhan. Tapi pada akhirnya dia yang ketakutan dan menyangkal 3 kali. Aku tidak kenal Yesus, kata Simon Petrus. Itu seringkali yang kita ingat saudara. Tapi kita lupa, Simon Petrus ini yang memang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia juga yang 3 kali datang berlari kepada Yesus. Di tengah badai, siapa yang jalan di atas air berjalan kepada Yesus saat murid-murid yang lain tidak? Petrus saudara. Waktu Petrus mendapatkan ikan-ikan yang penuh di perahunya dan dia tahu Yesus yang ada di tepi. Bukankah dia tinggalkan ikan-ikan itu dan dia berlari kepada Yesus? Waktu Yesus bangkit, para wanita kembali kepada murid-murid memberikan kabar kubur kosong. Siapa yang berlari-lari ke kubur itu karena rindu jumpa dengan Yesus? Petrus, saudara. Seberapa sering kita itu kalau ada yang salah kita ingat, tapi kalau ada yang baik kita lupakan. Seperti kita menilai Simon Petrus. Menyangkal 3 kali kita ingat. Tapi kita lupa kalau dia pribadi yang sama. Yang 3 kali berlari-lari menuju kepada Yesus. Karena dia cinta kepada Tuhan. Saudara, mari hari ini kita hidupi hikmat ini. Jangan terlalu banyak saran tapi tidak berbuat apa-apa. Jangan jadi penonton apalagi komentator saudara. Jangan juga saudara kita hanya fokus kepada kekurangan orang lain. Kepada kesalahan, kepada hal-hal yang mungkin belum sempat diperbaiki. Seperti yang Petrus alami. Mari kita belajar saling memberikan apresiasi. Saling memberikan sanjungan pada tempatnya. Saling memberikan support, doa saudara. Saling memberikan bantuan. Baik itu hubungan suami istri, orang tua dan anak dalam keluarga. Hubungan saudara dalam pelayanan. Ataupun juga rekan di kelas, di kantor. Saudara, saya berdoa di Philadelphia tahun ini kita semua terus bertumbuh dalam hikmatnya Tuhan. Supaya kita menghasilkan tuayan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebaliknya saudara, bagaimana supaya kita bisa dengan lapang menerima sanjungan dan saran? Artinya saudara, bagaimana supaya kalau kita yang diapresiasi tidak jadi sombong? Tapi kalaupun kita direndahkan sekalipun kita tidak mudah tersinggung atau tertekan. Sederhana. Sadarilah bahwa semua oleh anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi saudara. Caranya supaya waktu kita disanjung tidak sombong, diberikan saran bahkan mungkin direndahkan kita tidak tertekan atau tersinggung, adalah sadari semua oleh anugerah Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada masa-masa di mana saudara berhasil, saudara terima pujian, katakanlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Ada masa-masa mungkin di mana saudara gagal, saudara tersandung, saudara terpleset, saudara mungkin mulai dihakimi, katakan kepada diri saudara, aku mengucap syukur ada anugerah Tuhan yang akan mengangkat kehidupanku, yang akan memulihkan, memampukan aku untuk hidup benar setelah ini, untuk bangkit dari keterpurukan. Bahkan mungkin saudara terkadang ada masa di mana saudara
tidak melakukan banyak, tapi saudara dapat pujian. Atau sebaliknya, saudara sudah lakukan begitu luar biasa, tapi saudara malah dipandang sebelah mata, saudara malah tidak dihargai. Mari, dalam situasi apapun, kita tetap rendah hati, kita tetap sukacita, karena itu cara-cara Tuhan untuk menetralisir hati kita tidak sombong atau juga tidak menjadi orang yang tertekan. Waktu saudara mungkin tidak buat apa-apa, tiba-tiba Tuhan kirimkan orang untuk memberikan apresiasi. Atau sebaliknya, waktu saudara merasa saudara sudah lakukan banyak, Tuhan kirimkan seseorang untuk mengingatkan, memberikan saran, kritikan. Itu biar menyeimbangkan kehidupan kita. Haleluya saudara. Yang kedua saudara, hikmat apa yang kita bisa dapatkan dari rangkuman Rema Ruang Pemulihan? Yaitu anugerah Tuhan mendahului hidup benar. Saya ulangi saudara, anugerah Tuhan mendahului hidup benar. Saudara, sekali lagi saya ingin ingatkan dasar iman kita. Bahwa kita selamat bukan oleh perbuatan. Ini diajarkan oleh kepercayaan yang lain saudara. Harus berbuat untuk bisa mendapatkan surga. Kita selamat oleh karena karya penebusan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Sama-sama katakan amin. Tapi setelah itu saudara, dari benih anugerah Tuhan lewat darahnya yang tercurah, tentu harus ada pertumbuhan yang menghasilkan buah-buah kehidupan. Buah-buah pertobatan. Artinya saat kita sungguh-sungguh mengalami Yesus, waktu kita sungguh-sungguh menerima anugerah yang Tuhan berikan di atas kayu salib, maka hidup kita dimampukan untuk hidup benar. Untuk praktek firman saudara. Kita lakukan firman bukan karena takut masuk neraka. Kita lakukan firman karena kita bersyukur. Kita ini harusnya masuk neraka, tapi lewat Yesus kita bisa terima anugerah keselamatan, anugerah hidup kekal. Saya percaya hikmat kedua untuk kita bisa mengerti adalah anugerah Tuhan mendahului hidup benar. Siapa contohnya dalam Alkitab? Yakub saudara. Kita juga akan melihat dua peristiwa dalam kehidupan Yakub. Yang pertama adalah saat dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. Dia jatuh cinta kepada Rahel, dia lagi kerja di rumah pamannya Laban. Dia bekerja 7 tahun, saudara. Tapi waktu dia sudah selesai 7 tahun dan hendak untuk menikah, Laban menipu dia. Menukar Rahel dengan Lea. Kita tahu awal mula kisah kehidupan Yakub, dia seorang penipu. Dia menipu Ishak untuk menerima berkat kesulungan. Dan ini yang dia tuai. Hati-hati apa yang saudara tabur tahun ini. Di tahun pertumbuhan kita harus perhatikan benih yang kita tabur. Karena itu juga yang akan kita tuai. Yakub menuai tipuan dari Laban. Setelah itu dia komplain dan Laban berkata, kalau engkau ingin Rahel, bekerjalah lagi kepadaku 7 tahun, supaya totalnya 14 tahun. Pertanyaan saya saudara, apakah Yakub kerja dulu 7 tahun sehingga genap 14 tahun baru menikah dengan Rahel? Kalau kita baca dalam firman ternyata tidak demikian. Ternyata setelah menikah dengan Lea 7 hari, 1 minggu, dia dapatkan Rahel, dia menikah dengan Rahel. Baru dia lanjut kerja 7 tahun. Dan ini adalah gambaran saudara anugerah yang Tuhan berikan. Bukan karena usaha, pekerjaan, hasil keringat perbuatan kita. Tapi karena Yesus yang mati di atas kayu salib sehingga menganugerahkan kekekalan, menganugerahkan keselamatan. Setelah itu baru kita dimampukan untuk menghidupi firman. Hidup untuk Kristus. Berikutnya saudara adalah saat Yakub hendak memberkati anak-anak Yusuf. Yakub sudah lanjut usia. Dia panggil Yusuf untuk bawa cucu-cucunya, yaitu yang sulung Menashe dan yang bungsu Efraim. Sebuah aturan saudara saat itu, kalau yang sulung harus mendapatkan berkat yang terbaik dengan penumpangan berkat oleh tangan kanan. Sehingga di sebelah kanan daripada Yakub adalah Menashe yang sulung. Di sebelah kiri adalah Efraim, supaya kalau Yakub membentangkan tangannya yang dapat berkat tangan kanan, yang sulung namanya Menashe. Tapi kalau kita baca firman Tuhan saudara, tiba-tiba Yakub cross his hand, menyilangkan tangannya, sehingga yang bungsu Efraim di atas kepalanya itu adalah tangan kanan, artinya dia yang akan terima berkat yang terbaik, berkat kesulungan.
Kalau kita perhatikan saudara, sesungguhnya Efraim adalah gambaran kita. Kita ini tidak layak untuk terima kekekalan. Tapi Yesus yang sulung mati di atas kayu salib berkorban buat Anda dan saya. Supaya kita yang tidak layak itu dilayakkan untuk bisa terima anugerah hidup kekal. Yakub cross his hand. Bukankah Yesus at the cross di atas kayu salib? Dia menggantikan posisi kita supaya kita yang tidak layak bisa dilayakkan. Saudara, kalau kita lihat kehidupan Yakub, seolah-olah Tuhan menggunakan kehidupan Yakub untuk menjungkir balikan tatanan budaya dan roh-roh agamawi. Mustahil orang terima upah belum kerja, betul? Harus kerja dulu baru terima upah. Kok dia bisa terima Rahel dulu baru dia bekerja 7 tahun? Harusnya tidak boleh yang bungsu dapat berkat kesulungan. Waktu posisi Yakub dia mencuri, seolah-olah dia menipu. Tapi waktu Efraim dia cross his hand. Dia menyilangkan tangannya. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, kalau dunia itu berkata, kalau mau surga harus suci dulu. Tapi Yesus berkata, kalau engkau mau surga, datanglah kepadaku. Nanti aku yang sucikan, nanti aku yang kuduskan, nanti aku yang urapi, mampukan, menuntun engkau untuk masuk dalam kekekalan. Kita bersyukur dalam Yesus, anugerahnya dia sediakan terlebih dahulu. Baru kita dituntut untuk bisa hidup dalam kebenaran. Mari saudara, setelah kita terima anugerah Tuhan, janganlah hidup selayaknya orang-orang yang belum mengalami Kristus. Tapi marilah kita hidup selayaknya ahli waris kerajaan surga. Bertanggung jawab dengan kepercayaan anugerah yang Tuhan sudah sediakan. Saya rindu semua kita hidup melayani Tuhan. Kita bercocok tanam menabur di ladangnya Tuhan. Biar lewat hidup kita terus diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, buat saudara yang mungkin sedang hidup dalam dosa, jangan tunggu benar dulu. Jangan tunggu berubah dulu baru datang pada Tuhan. Engkau tidak akan sanggup tanpa Tuhan. Justru datang dulu saudara. Datang kepada Tuhan, datang ke ibadah, datang ke gereja, datang ke doa. Cari pertolongan. Dari rekan-rekanmu, dari teman-temanmu atau keluargamu. Yang hidupnya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang mungkin seorang pemimpin atau juga pelayan Tuhan di gereja. Jangan tunggu benar dulu baru datang. Jangan tunggu bersih dulu. Datang dulu. Karena Tuhan tidak najis oleh karena dosamu. Waktu Tuhan jamah hidupmu, engkau yang najis, yang disucikan. Seperti wanita pendarahan. Waktu dia jamah Yesus, bukan Yesus yang jadi najis, tapi dia yang jadi tahir. Justru kita perlu datang dulu pada Tuhan. Baru kita dikuduskan. Ingat Petrus saudara. Dia sempat sangkal Yesus 3 kali. Tapi setelah itu Tuhan pulihkan hidupnya. Dia berkhotbah 3.000 orang dibaptis. Bahkan dia rela mati martir bagi Kristus. Tapi sebaliknya, kalau saudara sudah dalam gereja, saudara sudah Kristen, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi tidak ada buah pertobatan. Tidak ada perubahan hidup. Tidak ada kehidupan yang mencerminkan Kristus, tapi malah dikuasai oleh daging. Bangkit, bangun, bertobat, kata Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ingat Yudas, awalnya baik, 1 dari 12 murid. Calon rasul saudara, bahkan posisinya itu bendahara. Tapi akhirnya dia mati bunuh diri, dia kehilangan berkat di bumi. Bahkan juga kehilangan kekekalan. Saya ingin katakan kepada saudara, jangan main-main dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Because grace is not pardon, grace is power. Anugerah bukan alasan untuk kita bisa hidup bebas sesuka hati kita. Tapi anugerah adalah kuasa yang membebaskan kita dari ikatan dosa. Dan berkata, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Amin. Yang ketiga saudara, apa hikmat dari rangkuman ruang pemulihan? Jangan jadi istri muda. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang ingin jadi istri muda. Kenapa? Sederhana, karena mudah. Mau jadi istri muda karena mudah. Sudah nyaman. Tidak berjuang dari nol. Tidak susah-susah dahulu. Tidak saudara sama-sama dari bawah. Artinya instan. Artinya saudara sudah sukses, sudah berhasil, sudah comfort. Kalau istri masa muda,
itu tulus. Betul? Sungguh-sungguh karena cinta, apa adanya bukan ada apanya. Belum punya apa-apa, berjuang sama-sama. Berdoa sama-sama, berusaha bersama-sama. Belum jadi siapa-siapa, tapi setia menemani. Pesan saya buat saudara, setialah dengan istri masa muda. Kenapa? Mungkin sudah tidak muda lagi, tapi kalau saudara sakit, mustahil istri muda yang rawat karena dia cuma cari kenyamanan. Tapi istri masa muda, ibu dari anak-anak, itu cintanya tulus. Demikian juga sebaliknya. Saya rindu supaya di Philadelphia betul-betul yang terjadi adalah blessing family. Semua pernikahan happy from the inside out. Karena semuanya penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Hari ini jangan jadi istri muda. Artinya harus lihat mujizat dulu baru percaya. Harus semua baik baru ibadah. Harus doa dijawab dulu, baru mau mempersembahkan hidup. Mari saudara, hari ini kita jadi istri masa muda. Artinya apa saudara? Mungkin doa belum dijawab, mungkin saudara belum sembuh, mungkin mujizat belum terjadi, tapi saudara tetap setia ikut Tuhan. Saudara tetap ibadah bahkan melayani. Saudara tetap doa karena doa saudara bukan cuma sekedar report yang satu arah, tapi relationship, sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Siapa contohnya dalam Alkitab saudara? Pelayan pesta pernikahan di Kana. Alkitab mencatat saat itu Yesus belum pernah mengadakan mujizat. Sehingga kali itu adalah yang pertama, yang perdana. Dan waktu itu saudara kisahnya adalah anggur di pesta habis. Ini kebutuhan penting. Karena ini menyangkut harkat, martabat, kehormatan mempelai dan keluarga di hadapan para tamu, undangan, kesiapan mereka. Kerelaan mereka untuk menyambut banyak orang dengan menyediakan anggur, menyediakan hidangan. Kalau habis berarti seolah-olah mereka kurang begitu niat atau kurang capable. Apa yang terjadi saudara? Yesus menyuruh pelayan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama adalah mengumpulkan tempayan dan buyung kosong. Lalu yang kedua, mengisi tempayan buyung kosong itu dengan air biasa yang tawar. Dan akhirnya yang ketiga adalah membawa tempayan buyung berisi air yang tawar biasa itu kepada pemimpin pesta sebagai ganti anggur yang manis, saudara. Kalau kita lihat bagaimana hasilnya, saudara, air yang tawar jadi anggur yang manis. Betul? Tapi kalau kita perhatikan, waktu para pelayan lagi tuang air yang biasa itu ke dalam buyung dan harus bawa ke pemimpin pesta, kita lihat mereka itu taat tanpa tanya. Dapatkah hari ini saudara dan saya kita taat tanpa tanya? Belum pernah lihat mujizat. Tapi waktu disuruh tuang air, disuruh bawa air gantikan anggur, mereka apa saudara? Taat tanpa tanya. Dan akhirnya waktu dicicipi, itu bukan cuma anggur saja, tapi anggur yang terbaik. Mempelai dan keluarga tidak kehilangan muka depan para tamu. Seluruh undangan bersuka cita dalam acara pesta pernikahan di Kana hari itu. Hari ini apakah kita bisa taat tanpa tanya kepada Tuhan? Sungguh-sungguh percaya akan rencananya. Bahwa walaupun kita belum mengerti hari ini, tapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bahwa lewat segala sesuatu Tuhan mendatangkan kebaikan. Saudara, apakah kita bisa setia ikut Tuhan bahkan sebelum melihat mujizat? Sebelum mengalami mujizat. Mari saudara kita belajar dari para pelayan pesta. Mari hari ini kita jadi istri masa muda. Bukan istri muda, saya ingin katakan. Waktu kita tulus cinta Tuhan sebagai mempelai wanitanya Tuhan, sebagai gerejanya Tuhan. Mustahil sang mempelai pria, Aba Bapa, sang provider itu tidak menyediakan apa yang dibutuhkan, apa yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, belum timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi semua kita yang mengasihi Dia, yang percaya sama-sama, katakan amin. Jemaat Philadelphia yang saya kasih, saya doa semua kita jadi istri masa muda. Supaya saat Dia datang kembali segera, Dia tidak dapati kita seperti jemaat Sardis. Yang apa saja dikerjakan itu didapati tidak sempurna, tidak berkenan. Tapi mari Dia dapati kita seperti jemaat Philadelphia. Mungkin jumlah kekuatannya tidak seberapa, tapi setia melakukan firman. Tuhan berikan kunci untuk bisa membuka pintu. Kata-kata Tuhan yang kita dengar, Sabas,
Hai hambaku yang setia, marilah masuk dalam kekekalan. Amin. Yang keempat saudara, yang terakhir, apa hikmat dari rangkuman ruang pemulihan? Yaitu jangan jadi anak rohani jalanan. Saya ulangi saudara, jangan jadi anak rohani jalanan. Saudara, tidak ada keluarga yang sempurna. Baik itu keluarga by blood, keluarga by marriage, dan juga keluarga by covering. Artinya apa saudara? Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi ini tidak boleh jadi alasan bahwa kita tidak punya rumah rohani. Tentu ini berlaku dua sisi. Sebagai pemimpin pelayan Tuhan di gereja, kita harus hidup seperti Kristus. Kalau kata Paulus, ikutlah aku karena aku ikut Yesus. Kita dituntut saudara sebagai pemimpin pelayan, pengerja, kingdom builders di gereja Philadelphia. Saya termasuk. Untuk bisa hidup jadi teladan. Amin. Benar bahwa tidak ada yang sempurna. Kita masih terus harus bertumbuh. Kita harus berusaha lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Bukankah sempurna dalam Matius 5 ayat 48 dijelaskan dalam Amplified Version adalah grow into spiritual maturity by integrating godly values both in mind and character. Artinya sempurna itu waktu bertumbuh. Waktu mendengar dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Sebaliknya, sebagai jemaat, dimanapun saudara tertanam, di situ pasti masih ada gesekan. Di situ pasti masih ada ruang untuk pertumbuhan, baik untuk secara organisasi, tapi juga saudara secara organisme. Minimal, kalau dulunya saudara hanya partisipan, saudara hanya jemaat, nantinya saudara jadi pelayan Tuhan. Saudara jadi pemimpin yang juga ikut menggarap ladang Tuhan, yang ikut memperluas kerajaan surga, yang ikut memenangkan jiwa. Amin. Kita perlu belajar saudara untuk apa? Untuk bertumbuh di tengah-tengah ketidaksempurnaan. Yang sempurna hanya Yesus. Kita pun akan disempurnakan nanti di dalam kekekalan. Kenapa orang bisa kecewa saudara? Karena kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau saudara menuntut gereja harus sempurna, padahal setiap kita juga adalah bagian dari gereja dan kita ini belum sempurna, saya rasa ekspektasinya keliru. Jadi mustahil untuk bisa puas karena tidak sesuai antara ekspektasi dan kenyataan. Kalau semua harus sempurna dulu saudara, baru kita mau ke gereja, baru kita mau pelayanan, baru kita mau terlibat, ikut rukun, dan ambil bagian, saya rasa ekspektasi kita keliru. Saudara, mari jangan ada yang jadi anak rohani jalanan yang tidak punya rumah rohani. Karena doa dan baca Alkitab itu belum cukup untuk bisa tumbuh secara iman Kristen. Kita butuh komunitas orang percaya. Supaya apa yang kita dapat dalam doa, apa yang kita dapat waktu kita baca firman, kita bisa praktekkan antara satu sama lain. Di mana contohnya dalam Alkitab saudara? Yaitu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di Yohanes 4. Saat perempuan itu berkata, dulu kami menyembah di gunung tapi nanti akan waktunya tiba di mana kami menyembah di Yerusalem. Jawaban Yesus, nanti menyembah bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tapi dalam roh dan kebenaran. Apa artinya saudara? Kita menyembah itu bukan masalah tempat, tapi masalah hati kita. Karena kita adalah tempel, Anda dan saya kita adalah bait Allahnya Tuhan di perjanjian baru, tempat Tuhan bersemayam. Tapi apakah berarti karena menyembah itu bisa di mana saja, kita itu bait Allah, kita tidak perlu rumah rohani? Saya ingin katakan, tentu perlu. Anda dan saya tetap perlu komunitas orang percaya. Kenapa saudara? Karena selain kita tidak bisa tumbuh, kecuali kita bisa praktek apa yang kita dapatkan dalam doa dan firman Tuhan dalam komunitas. Yesus itu membangun gerejanya di atas batu karang yang teguh. Dan alam maut tidak akan bisa menghancurkannya. Saudara, jemaat mula-mula itu hidup bersama-sama, bukan sendirian. Tapi setiap hari berdoa bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Saya percaya mereka saling memberikan support. Mereka saling mengingatkan. Mereka saling mendoakan. Mereka saling menguatkan. Firman Tuhan mengajarkan kita. Malang nasib orang yang sendiri karena kalau jatuh tidak ada yang tolong. Tapi kalau bersama-sama, waktu lemah ada yang bopong,
ada yang kuatkan. Firman Tuhan berkata saat 2-3 orang kumpul, Tuhan hadir. Dan apa saja yang mereka minta sesuai dengan kehendak Tuhan diberikan. Bahkan firman Tuhan berkata yang tertanam di rumah Tuhan, mereka akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah pada musimnya. Hari ini mari jangan jadi anak rohani jalanan yang tidak punya rumah rohani. Kalau ada dari saudara yang sempat pergi dari rumah seperti prodigal son, mari come home. Ayo pulang ke rumah. Karena walaupun tidak sempurna rumah rohanimu, di situ ada covering. Di situ ada makanan yang 4 sehat 5 sempurna, bukan cuma snack-snack rohani. Di situ saudara bisa ikut bangun kerajaan surga. Ikut perbaiki apa yang masih kurang. Jadi bukan jadi penonton, apalagi jadi komentator saja. Berikutnya, saudara saya akan bagikan rema-rema dari ruang pemulihan. Tapi saya berdoa setiap jemaat Philadelphia, jangan cuma tunggu remah-remah yang jatuh dari meja. Setiap kami saya mengundang saudara untuk kita bisa masuk ke menara doa online. Kita cari wajah Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan, kita belajar firman, terima rema tuntunan Tuhan. Setiap minggu kita ibadah raya, setiap Kamis kita saat teduh bersama. Apa yang kita pelajari hari ini saudara? Hikmat-hikmat kehidupan, sanjungan dan saran harus seimbang. Anugerah Tuhan mendahului hidup benar. Jangan jadi istri muda. Dan yang terakhir, yang keempat saudara, jangan jadi anak rohani jalanan yang tidak punya rumah rohani. Saya rindu berdoa buat saudara. Bapa, kami mengucap syukur untuk tuntunan rema firman, untuk hikmat-hikmat yang kami akan gunakan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa terus bertumbuh dan berkenan di hadapan Tuhan, menghasilkan tuaian tahun ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Philadelphia yang hari mendengarkan firman Tuhan, supaya tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman, mempraktekkan hikmat-hikmat yang sudah dipelajari dalam kehidupan, dan dalam kehidupannya diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Terus bertumbuh, terus berkemenangan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang hancur Tuhan Engkau pulihkan. Apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu Tuhan Engkau sediakan tepat pada waktunya. Apa yang jadi kerinduan hati mereka, Engkau berikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa hari Jumat di ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman hari ini menuntun setiap kita, memberikan rema, kekuatan, dan juga jalan keluar. Mari saya ajak kita nyanyikan pujian. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami telah mendapatkan firman Tuhan. Kami telah beribadah. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kami alami, kami terima Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Juga seluruh yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh persembahan dari umat Tuhan juga Tuhan memberkati. Semuanya kami memberikan dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur dan dengan penuh ketulusan. Terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya dan kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.